lu dapet ya. Ada yang emang harusnya Allah kasih dunianya harus nyampe ke dia tanpa effort, tanpa usaha nyampe ke tangannya. Ada yang dia udah ngelakuin segala macam cara, udah live TikTok, mandi lumpur. Kata Allah nggak ada takdirnya punya dunia, oh udah gitu aja. Ada yang joget-joget satu kampung, malah ditangkap ya. Ya doain aja mudah-mudahan jadi orang-orang baik semuanya. Ya, nah dunia gitu. Maka udah mah dapetinnya kudu bonyok belum tentu dapat. Nah, misalkan kayak gini. Penduduk Indonesia 270 juta orang. Yang boleh jadi presiden berapa orang? Bayangin kalau 270 juta orang berantem semuanya rebutin satu tempat. Kemarin yang rebutan cuma 3 aja berantemnya se-Indonesia. Tapi kalau 270 jutanya pengen ke surganya Allah dengan cara semuanya bertakwa, ngapalin Quran, berbuat baik, akhlak mulia, muat gak semua-muanya ke surga? Muat. Gak usah berantem kan berarti, gak usah rebutan ya, tenang aja. Jadi kalau misalkan tadinya kita adem ayem, akur, baik-baik aja, tahu-tahu berantem, sederhana. Mungkin karena ada dunia nyelip di antara kita. Ya, coba orang temenan, bahkan berumah tangga, murni lillahi ta'ala, mau berantemin apa? Kita udah nolongin dia, dianya jahat. Ya dia yang rugi kan, dia yang jahat. Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Pernah. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Masa ibu meninggal ditanya, ibu tahu gak tetangga ibu ngapain? Masa malaikatnya ngajak julid? Tapi kan gak sakit hati, udah ditolong dia malah jahat. Dari awal nolongin dia bukan supaya dia suka, biar Allah suka aja. Satu dunia cinta, Allah benci, saya yang repot. Satu dunia benci, Allah sayang, saya yang tenang. Tapi tetap aja dia nyakitin kamu. Saya itu bakal mati, cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, satu dosanya. Emang kita pengen ke surga, dosanya satu. Berarti saya perlu fasilitas untuk menggugurkan dosa-dosa yang ngalangin saya ke surga. Amalan saya segini-gininya, sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah irit. Tadinya nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat malah ingat, oh iya di kantong. Serius kita pengen ke surga pakai sholat yang kayak gitu? Tahu-tahu dapat fasilitas, gugurin dosa. Ada yang ngutang galakan yang ngutang, udah baik masih dijulitin, disuzonin. Mangga urusan mereka. Kan mereka yang kesel juga. Capek orang suzon negatif melulu, capek. Ada orang benar-benar niat pengen baik, nganterin kue, curiga, diracun ya. Padahal emang bener pengen bagi-bagi. Tapi orang kalau husnuzon tenang, jelas-jelas itu kuenya dikasih racun, dia tenang. Iya masya Allah, makasih. Bahkan balas budi ngasih bolu yang lain. Kata Allah nggak ada takdirnya dia makan, pas pengen makan, ada tamu, datang ke depan, nggak jadi kemakan. Balik lagi, loh kemana tadi kuenya? Digondol maling. Ya. Malingnya harus dapat hukuman dari kelakuannya dia maling, kan dosa, harus digugurin dosa. Jadi nyolong kue yang beracun, dia yang makan. Udah tenang, diatur kita. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai kita, Allah nggak kasih izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin mengantarkan sebutir beras saja kepada kita, Allah nggak kasih izin, nggak akan nyampe. Udah tenang aja. Nah itu pakai iman ya. Quran surat 10 Yunus ayat 107-nya. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa ghafurur rahim. Allah sudah menentukan kemudorotan bagi seorang hamba, siapa mau ngalangin? Nyampe.
Jadi kunci ketenangan hati udah dua aja. Satu pakai ilmu, dua pakai iman. Ya. Ilmu itu bikin kita tahu mesti ngapain. Iman itu bikin kita nggak pernah rugi, untung terus. Sampai kayak tadi dijahatin orang aja dia yang untung. Karena kalau ada orang udah benar-benar paham itu tuh dijahatin orang, alhamdulillah. Berarti aku sedang digugurkan dosanya oleh dia. Kalau dosaku digugurkan berarti aku sedang dipermudah ke surga nih. Gara-gara dia jahat ke saya harus ngasih kue bolu berarti ke dia. Jadi di rumah teh stok kue bolu. Jadi tiap kali ada tetangga nyakitin, julitin teh ngasih. Bingung tuh orang teh. Pesan saya fitnah dia. Ulama-ulama terdahulu itu banyak yang difitnah sampai di penjara. Ibu hafal keempat imam mazhab? Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Empat-empatnya pernah di penjara karena bikin salah. Enggak salah ulamanya. Bu, izin alarmnya bunyi. Ya. Ini nggak ada yang jomblo kan? Nah, saya infonya orang tua murid. Berarti ya gimana jadi orang tua murid kalau jomblo? Adopsi sih bisa sih. Ya. Ada yang jomblo. Janda juga jomblo ya. Ya tenang ya, saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin ya. Tapi yakinilah suami kalian yang terbaik untuk kalian ya. Jadi tadi apa? Pakai dua hal. Satu pakai ilmu, dua pakai iman. Ilmu itu bikin kita tahu harus ngapain. Iman itu bikin kita nggak pernah rugi mau diapain juga. Ya. Karena kalau bicaranya kita ngadu nasib nih Bu, ngadu nasibnya sekalian aja sama para nabi. Penderitaan lebih berat mereka. Ada yang dibuang ke sumur oleh saudara kandungnya. Terus sudah beres dari sumur, digoda perempuan, malah beliau yang dipenjara. Ada yang sekedar lelah dakwahin umatnya malah dimakan ikan paus. Ada yang menanti keturunan puluhan tahun dan macam-macam. Ada yang ngancurin patung berhala bela kebenaran malah harus disuruh masuk kobaran api. Macam-macam. Ya. Tapi ya sudah ya, nggak ada yang ngambek tuh, nggak ada yang ngeluh. Sibuknya doa mereka tuh kebanyakan kalau nggak tobat syukur itu Nabi Adam doanya doa tobat ya. Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah 7 Al-A'raf ayat 23. Kalau dipikir lagi ngapain tobat, kan kita mungkin kalau kita jadi beliau mungkin komplain, ya Allah engkau kan tahu iblis yang ngegoda, kenapa saya yang kena? Engkau juga tahu iblis goda, saya nggak mau. Tapi iblis godain istri saya, namanya sayang ke istri. Ya istri saya yang dihukum sama iblis. Apa ngomong kayak gitu? Enggak. Tadi Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami yang zalim. Bahkan gentle ngewakilin istrinya, wahai Tuhan kami yang zalim. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Setannya aja, iblisnya aja nggak disebut. Iblisnya di surat 15 Al-Hijr ayat 39 yang artinya karena engkau yang telah menjadikan aku sesat ya Allah. Tuh nyalahin Allah. Ibarat maling ketangkap ditanya, Bapak kenapa nyolong? Allah sih jadiin saya maling. Jawabannya. Jadi alhamdulillah ya. Mereka sibuknya setiap kejadian itu gimana caranya gimana caranya setelah kejadian ini kita jadi diampuni Allah. Oh itu lebih penting ya. Kalau kita nggak mikirin itu kan repot. Contoh aib terbuka. Padahal bener yang orang lain sebutin di medsos, misalkan artis ya selingkuh. Artis ini selingkuh dengan si ini. Kita tidak sebut nama satupun, tapi misalnya ketahuan dia selingkuh, padahal benar dah emang selingkuh, dan yang ketahuan cuma 1 dari 100 perselingkuhannya. Karena jarang sekali-kalinya selingkuh langsung kebongkar. Oh enggak, biasanya karena udah sering berulang baru kebongkar, iya kan? Maka udah mah bener gosip yang beredar teh. Tapi kalau dia salah fokus, stres. Kalau dia fokusnya mikirin
Gimana ini popularitas saya? Followers pada kabur, kontrak sinetron diputus, endorsan hilang. Oh, stres sekali itu. Tapi kalau yang dipikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah. Karena kalau tujuannya itu, sebetulnya caranya mudah. Ambil wudhu, sujud, nangis, sudah habis beres sholat, sujud, nangis, selesai. Selesai. Dan kalau udah sampai diampuni, mau netizen masih mencaci juga, tapi Allah udah ampunin, aman bu, demi Allah. Aman. Yang lebih repot, netizen kembali cinta, dia sewa pengacara mahal, berhasil katanya membersihkan nama baiknya, tapi nggak tobat-tobat. Ya Allah masih benci, repot. Kadang kita stres gara-gara sibuk mikirin makhluknya, bukan pencipta makhluknya mungkin ya. Ya gitu. Nih, dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti, apalagi dekat sama pencipta dunia ya. Oh, bisa dibikin orang tuh simpati ke kita, bisa dibikin orang tuh kita nggak usah minta, kita tahu-tahu datang memudahkan. Ada tuh kok yang nggak hidup, ada yang dekat sama Allah tapi ya tidak kaya, tidak punya posisi jabatan, gampang dibikin ya sama Allah hatinya, nggak tertarik tuh dengan itu semua, tenang ya, ada ayem lah. Karena di luar sana ada orang kebakaran jenggot kalau temennya naik jabatan. Gimana nih? Kenapa sekarang pangkatnya tinggian dia? Repot sekali. Kalau alhamdulillah surga kita nggak di mulut orangnya. Kan betapa repot kalau misalnya bahagianya di situ. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Menjiwai ketawanya, ya. Jangan suka kesindir gitu, ya. Berhasil kelihatan langsing, wajahnya biru, ngamuk. Saya boleh nanya nggak bu? Boleh nggak? Bu, ibu teh kenapa kalau foto nggak bisa sekali? Sekali aja kok, sekali. Enggak, minimal 3 kali. Belum timernya. 10 detik nungguin. Bu tolong dimatiin ya, bukan nggak boleh foto, nggak, cuman timer kan pegel bu ya. Karena angle-nya kok, sudutnya serius, karena sudutnya. Coba ibu foto 10 orang, yang 9 udah cantik, ibu merem sendiri, diulang nggak? Berarti kan bukan masalah angle, masalah ibu itu. Oke, diulang. Saya mah kadang suka kasihan tau main fotoin. Karena ibu-ibu suka bilang, mas tolong jangan gendut ya. Gimana caranya bu? Yang makan banyak ibu, yang diomelin saya. Ulang foto nggak apa-apa. Foto yang kedua, yang 9 merem, tapi ibu udah cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Itu ya. Berarti kan bukan masalah angle. Ibu jalan-jalan foto-foto, nyampe rumah dicek fotonya 376. Yang diposting paling berapa? Satu, dua. Sekarang Instagram paling banyak 20 tuh yang digeser-geser ya. Yang dihapusin yang mana? Yang ibunya cantik apa yang ibunya jelek? Padahal di foto yang ibunya jelek teman ibu cantik semua loh itu. Gak peduli kan? Egois. Gak apa-apa lah bu. Tapi dari kalian lah terlahir anak yang soleh-soleha. Ya laki-laki gak bisa hamil soalnya ya. Masya Allah. Bahkan kalau ayahnya yang udah soleh masih ada peluang anaknya gak soleh. Nabi Nuh alaihissalam anaknya kena air bah ya, Kan'an. Kalau ibunya soleh, contoh istrinya Imron, Hana soleha, anaknya Maryam Maryamnya soleha, anaknya Nabi Isa. Nggak cuma soleh, jadi nabi. Khadijah radhiyallahu anha soleha, anaknya Fatimah soleha. Fatimahnya soleha, anak-anaknya Hasan Husain. Kabisilah ini meskipun
Bapak-bapaknya ya, oh iya beneran ya. Kan memang khusus ibu-ibu ini tuh. Masya Allah. Kadang suka ini kalau kajian parenting, jelas-jelas sekolah judulnya kajian parenting, tetap banyakan ibu-ibunya. Saya suka husnuzon. Pak, mungkin ini satu suami bawa 3 istri ya Pak. Tapi ternyata enggak. Bapaknya lagi pada kerja ya. Kita doain semoga setiap tetes keringatnya mengangkat tinggi derajat beliau. Tapi nggak keringetan kok, kerjanya di AC. Ya tetap aja kerja ya. Insya Allah. Ya udah, dengan akhirnya para ibu dan bunda-bunda ini jadi soleha, ya terlahir nanti anak yang soleh semua, insya Allah. Indonesia jadi baik. Dan Allah mah sayang sama perempuan, masya Allah. Jujur ya Bu, siapa yang kesini naik motor? Jalan kaki. Siapa yang sering naik motor? Saya ganti. Jujur Bu, berapa kali Ibu sen kiri belok kanan? Lebih sering celaka atau selamat Bu? Selamat. Berarti Allah tuh sayang sama Ibu. Bagus kerudung Ibu tuh syar'i panjang, tapi kadang saking panjangnya lampu setnya kayak ketutupan. Ya. Alhamdulillah ya. Yang celaka yang belakang kagok liatin Ibu mau ke kiri apa ke kanan. Gak apa-apa lah ya. Orang bilang kalau bagi laki-laki rasa sakit yang paling menyakitkan itu patah tulang. Misalkan tangan di kayak gini diinjek beletok, sakit. Tapi kalau bagi perempuan yang lebih sakit adalah kok patah hati, sakit hati, berapa Ibu mah? Kan saya bilang secara fisik apa yang lebih sakit? Melahirkan, sakit hati. Oh, drama. Pernah ada dokter bilang gini, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Sakit kan Bu? Mau sesar juga tetap sakit udahannya. Yang normal juga sakit ngedennya. Ya. Sampai kadang pernah, nggak semua ya, tapi pernah ngeliat ada ibu-ibu, ih sakit kok amit-amit, saya mah nggak mau lagi. Sekarang anaknya 4, katanya nggak mau lagi. Ya gitulah, lucu ibu-ibu itu ya. Katanya ibu-ibu itu dalam sehari memang mengucapkan kata 21.000 kata. Laki-laki hanya 5.000 atau 7.000. Kita coba tes ya. Bu, Ibu kalau dikejar anjing ngapain? Padahal Ibu sama anjing kencengan siapa larinya? Biasa aja ngomong anjingnya Bu. Oh memang berarti betul ya. Bunyi dulu aja, mikirnya belakang. Coba tes lagi ya. Bu, apakah Ibu pengen punya suami yang jujur? Pertanyaan selanjutnya, apa Ibu siap kalau suami Ibu mengatakan yang sejujurnya? Maaf sebetulnya aku udah. Ya. Jadi Ibu maunya apa? Ya? Bu, Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Jadi itu cara bahagiain wanita tuh gampang, tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia. Bu, maksudnya apa kok? Maksudnya kadang kita itu suka loh sama yang palsu-palsu. Contoh, kumpul kayak gini atau reunian, tiba-tiba ada seorang ibu berkata, Ibu, kok tiap hari tambah muda aja ya? Menurut Ibu asli itu? Mendingan langsung ditanya, Ibu mau minjem duit berapa? Tapi kita percaya kan, giliran di toilet sendiri ngaca, iya juga. Serum ini cocok ya, serum ini. Ibu. Ya begitulah Bu ya.
Jadi sesuatu itu baru jadi baik standarnya satu, ya, yaitu bikin kita tambah dekat sama Allah. Ya. Kayak contoh, teman-teman mana yang paling baik, bukan yang paling sering traktir, tapi yang dengan dekat sama dia kita tuh banyak ingat Allah. Ngomongin apa segala, alhamdulillah nih dapat rezeki mas segala macam. Iya, rezekinya dari Allah, berarti mesti kita gunain ya di jalan Allah. Ya, tadinya pengen jajan nggak jadi. Tapi kan Allah nggak pernah minta semuanya. Yang wajib cuma 2,5%. Berarti kalau ibu punya 100 juta, yang wajib cuma 2.500.000. Sisa 97.500.000-nya boleh ibu pakai, ya. Kerjaan yang mana yang baik? Bukan yang paling banyak gaji dan fasilitasnya, tapi yang semenjak kerja di situ tambah banyak sujudnya. Jadi kalau di kantor atau pabrik atau perusahaan, siapa yang paling beruntung di situ? Bukan si bosnya yang paling kaya, tapi yang paling bertakwa aja di situ. Si bosnya kaya, duitnya dipakai maksiat, malah musibah gitu. Ada orang bisa nggak jadi maksiat gara-gara nggak punya duit. Bosnya punya banyak duit jadi maksiat, berarti musibah itu duit. Cuman gara-gara dia bahagianya di duit, jadi nggak nyesel bikin dosa dengan duitnya. Kalau udah istilah standarnya mah itu. Contoh ya, latihan lagi. Misalkan ibu di WA sama suaminya, is istri. Boleh kan manggil istri is? Emang ada Bu Is di sini? Boleh nggak tapi? Is? Boleh kan? Jawab dong kalau suami manggil. Iya su. Suami, jangan suami. Meskipun kadang kurang enak, nopos tuh gitu. Suami, ya. Iya begini is. Kayaknya uang belanja harus saya tambahin is. Berapa su? Insya Allah 100 juta is. Per dekade ya? Bukan. Insya Allah per minggu. Bahagia kan? Begitu nyenangin ibu tuh tinggal dikasih khayalan aja. Bu, uang belanja seminggu 100 juta, nikmat bukan? Ujian. Kapan baru jadi nikmat? Kalau ibu pakai buat tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tahu banyak, wakafnya tahu banyak. Coba akhirnya ibu pakai uangnya untuk maksiat, kan repot tuh. Kan yang harusnya menghadapi ganjaran dari kemaksiatan itu kan kita masing-masing. Berarti ya tadinya kita nggak bisa maksiat gara-gara nggak ada duitnya. Banyak maksiat perlu duit ya Bu. Terus akhirnya jadi nggak bisa gara-gara nggak ada duit. Ya. Cuman ya gitu. Kadang ketika duitnya diambil kita nggak suka karena bahagianya di duit bukan di Allah. Ya. Kalau dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat, gak pernah nangis. Giliran hilang duit baru nangis, duit di hatinya udah. Atau kok dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Waktu gagal nyalek tapi gila, ya berarti di hatinya jabatan. Ya, itu iman. Yang kedua ilmu tadi ya. Nah ilmu itu bikin kita tahu mesti ngapain. Kan orang kadang tuh panik, gelisah, hidupnya nggak nyaman, nggak tenang, nggak tentram karena nggak tahu harus berbuat apa. Ya. Izin sebelum kejadian kemarin tuh Teh Yuda dirawat inap tuh. Terus kan panik, gelisah karena pendarahan. Belum melahirkan, tapi pendarahan, terus kram, terus kayak keluar kayak ada yang gerinjel keluar dari ini, kan panik Bu, dikira daging itu, dikira apa. Begitu nyampe dokternya pas dari cerita sama ini juga, oh tenang, itu mah darah yang menggumpal, kalau kayak lagi haid gitu kan, ada kan yang darahnya kayak jelly gitu ya. Cuman kan bagi orang yang nggak tahu ya panik. Dokternya udah 23 tahun praktek, tenang-tenang aja. Ya, jadi kita tuh kadang sedih, gelisah, panik karena ya tadi nggak tahu harus berbuat apa, nggak tahu mesti ngapain. Nah perlu ilmu. Ya. Sama kayak misalkan ibu lagi naik pesawat udah siap duduk anteng tinggal nunggu terbang, tiba-tiba pilotnya keluar, Bu, pak setirin dulu deh, mules. Panik nggak Bu? Ya, panik
Adik saya nggak tahu gimana cara nerbangin pesawat, Pak. Tapi kalau ternyata ibu pun adalah ternyata pilot profesional yang sudah berkarir selama 20 tahun, mangga turun aja sekalian biar saya sini yang nyetir. Karena punya ilmunya, ya. Ya udah, terus masalahnya ilmu-ilmu yang ada di dunia ya gitu-gitu aja. Contoh, kalau pengen jadi arsitek masih ada sekolahnya, pengen bisa bahasa Rusia ada sekolahnya, tapi ilmu pengen jadi ibu yang baik, dapat ketenangan hati, ilmu untuk jadi anak yang juga baik, kan ada yang punya ilmu itu ilmu agama, nggak ada di kuliah. Ibu kuliah jurusan apa? Jurusan ibu yang baik, nggak ada. Tapi terus nggak mau ngaji, nggak mau nyari ilmunya, atau pantas stresnya. Dan ini tuh bukan fanatik, Bu, ya. Kayak misalkan kalau ibu punya anak pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Cristiano Ronaldo atau ke Chef Juna? Karena pengen jadinya pemain bola, bukan pengen jadi koki. Sama, kita mati bakal ke surga pengen, mulia pengen, bahagia pengen, sukses juga pengen dunia akhirat. Ada manusia yang paling sukses, mulia, bahagia, dan paling jadi kebahagiaan bagi banyak orang. Contoh Rasul dan para pengikutnya. Terus kita hidup nggak mau ngikutin cara beliau, atau selama ini kita berusaha bahagia dengan caranya siapa? Ngarang. Lantas kesel melulu. Mengarang bebas atau hidupnya? Jadi ya udah, harus berapa kali kecewa dan patah hati baru sudah mau menyadari untuk bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka. Kita tinggal dulu. Ya, kita nggak pernah disuruh nentuin takdir. Tugasnya nurut, takdir itu urusan Allah. Contoh ya, waktu Maryam mau melahirkan Nabi Isa alaihissalam, kan diceritakan di surat 19 ya. Memang suratnya surat Maryam. Terus melahirkannya kan itu di bawah pohon kurma, dalam keadaan perut lagi hamil besar, lagi mules-mulesnya, tapi juga capek karena melarikan diri, dijulitin sama, ya zaman dulu udah ada orang julit juga, ya. Terus ketika lapar, capek, butuh kurma, kurmanya mah ada di atas. Perintah dari Allahnya apa? Iya, di ayat 25, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqitu 'alaiki rutaban janiyya. Wa huzzi, goyang-goyangin. Pertanyaannya satu, ibu kalau tahu pohon kurma yang udah matang gede, ibu mau pilih laki-laki paling kekar se-Indonesia juga, suruh goyang-goyangin itu pohon, gak akan jatuh itu kurmanya. Karena memang cara panennya bukan digoyang-goyangin, naik ke atas dipotong. Jadi gimana ceritanya ibu hamil gede, lagi mules-mulesnya pengen ngelahirin, suruh goyangin pohon, tenaganya segede apa? Nurut Maryam, karena sadar betul, aku nggak pernah disuruh nentuin takdir, tugas aku nurut, takdir urusan Allah. Dia udah nurut, goyang-goyangin, jatuh kalau urusin takdir. Ini kan ayat tentang tawakal. Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir urusan Allah, kita tinggal nurut. Tapi kadang di luar kita lebih sering mikirin takdir sampai akhirnya nggak mau nurut. Gimana nih kalau misalkan nggak ngambil ini cicilan, nggak bisa nih punya rumah, punya mobil. Udahlah pura-pura nggak tahu aja sama Al-Baqarah 275-nya. Lalu kalau gimana nanti takdir aku reunian, aku belum punya mobil. Udah capek sekali mulut orang. Udah mulut orang mah bau jigong. Udah gitu. Kalau bentuknya saran, nasihat yang membangun silahkan didengerin. Tapi kalau kadang bentuknya cuma julitan doang, udah nggak apa-apa. Ya. Jadi Allah berfirman Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Kalau kita lagi hatinya nggak enak, nggak tenang, nggak tentram, sederhana, pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin lagi ingat utang, cicilan, jadi nggak tenang. Ya, ingat Allah aja. Nih Bu, ini dari tadi kita ngaji. Ibu ngaji hatinya tambah tenang atau tambah gelisah? Tenang. Kira-kira apa yang bikin tenang? Ya tadi ayat yang tadi ya. Karena kita dari tadi lagi ngomongin Allah. Ngomongin Allah, ibu ingat Allah, jadi hati tenang. Masalahnya belum beres, tapi baru ingat Allah doang, tenang.
Bukan karena yang bicara, enggak. Yang bicara juga punya masalah. Semua hamba punya masalah. Ya. Tapi ya udah bismillah. Ketika udah melihatnya dari sudut pandang ya Allahnya, ya dia nggak pernah kerasa rugi. Ya, udah tenang hidupnya. Ya. Rezeki Allah atur, tenang. Ada yang tadi pagi udah sarapan? Ada yang sarapannya pakai ayam? Tapi ada yang pakai ayam. Kalau pakai ayam, tolong ukur jarak. Berapa jarak langkah ibu ke piring sama ayam itu ke piring? Jauhan mana? Jauhan si ayam. Ayam mending di darat. Ada yang tadi pagi makannya pakai ikan. Oh, entah lagi berenang di laut belah mana, nyampe piring ibu. Oh, saya tadi makan pakai mie instan. Saya pernah kajian di PT Bogasari. Saya tanya, ini klien terbesarnya apa? Pabrik mie instan. Loh, ini nyediain gandum untuk jadi tepung buat nyediain mie instan se-Indonesia, bahkan diekspor keluar. Ini ladang gandumnya di mana? Dijawab, kalau nggak di New Zealand, di Kanada. Berarti ibu tiap jajan mie instan itu 3.500, ibu impor dari Kanada. Mantap, ya. Keren sih ibu ya. Nyampe, ya. Ibu menyusui si anaknya, ternyata ASI ibunya udah habis. Allah ciptakan sapi, ya. Dan ketika pernah kajian di Cimory sama di PT Frisian Flag, saya tanya, ini di mana sapi nyediain susu se-Indonesia? Sama jawabannya, di New Zealand. Gak pernah ke sana, cuman tahu dekat Australia. Ya. Tapi nyampe ke sini. Mending ibu itu bayi, kerja nggak bisa, ngomong nggak bisa, nyampe plek ke mulutnya udah. Pertanyaannya, itu bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya Bu, tapi bukan susunya, air susunya. Susunya mah ngegantung di sapinya. Maaf ya Bu, digoceng. Ya. Tapi udah tenang aja. Enak kan hidupnya ya udah. Karena kalau udah yang dikejarnya Allah, misalkan ya ada seorang guru ngajar 30 tahun. Meskipun mengajar 30 tahun gak ada satupun muridnya yang jadi menteri, jadi presiden, selagi niat dakwahnya lillahi ta'ala, caranya benar, tetap jadi pahala kan? Tetap bisa jadi beliau paling mulia derajatnya di sisi Allah. Daripada misalkan ngajar baru setahun tapi 1000 muridnya udah jadi menteri. Terus tapi ngerasa memang saya guru terbaik, terus ngarep mana nih harusnya dapat bingkisan dari murid-murid saya, maka bukan gak jadi apa-apa di sisi Allah. Ya enak tuh kalau yang gak akan kecewa, ya udah ngarep ke Allah aja. Karena kalau yang diharap tuh masih yang gitu-gitu, bukan gak boleh, udah capek, tapi lagian itu mah gak usah diharapin. Kalau emang udah takdirnya punya kita mah datang. Tapi tetap ikhtiar. Jadi bukan berarti setelah kajian gini teh ibu teh pada nggak mau kerja, nggak mau apa, udah pasrah we, tahu-tahu duit datang dari langit. Enggak gitu caranya. Ya, tetap ikhtiar. Yang jualan tetap nawarin sopan. Meskipun nanti ada yang nanya, kok kalau yang nentuin orang beli atau enggak itu Allah, ngapain atau nawarin baik-baik? Allah bilang dia beli juga pasti beli, kita nggak nawarin. Dokter juga dibilang, dokter ngapain ke UGD? Kalau kata Allah saya sembuh, dokter nggak datang juga saya sembuh. Buat apa kita capek-capek ikhtiar? Jadi ya, agar jadi amal soleh. Kita mau ngumpulin itu, selama hidup ngumpulin amal. Karena misalkan ya, ibu seumur hidup kepengennya selalu dikabul, tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan ibu yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? Pegel doang di dunia, bakbok, dapat dunianya, dapat hartanya, dapat jabatannya. Tapi kan gak laku gitu amal di sana. Lakunya kalau udah jadi amal. Atau dibalik, ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi setiap kali dia ngomong, berucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi amal soleh, jadi pahala yang Allah terima. Meninggal, dia tuh yang paling banyak bekal. Padahal di dunia dia yang paling banyak diremehin, dicaci, dihina, dikhianati. Nah, udah. Ya.